Atalanta mengambil sikap tegas dalam saga transfer Ademola Lookman, mengirimkan pesan keras kepada Inter. Meskipun sang pemain telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Nerazzurri, klub asal Bergamo menegaskan bahwa mereka yang akan menentukan syarat pelepasan sang penyerang. Pesan ini datang langsung dari Zingonia, markas Atalanta, seperti dilaporkan Corriere dello Sport, setelah adanya pertemuan antara agen Lookman dan manajemen Inter. Tawaran Inter senilai 40 juta euro, termasuk bonus, dinilai jauh dari memadai oleh Atalanta, mengingat performa impresif Lookman musim lalu dengan torehan 15 gol di Serie A dan 5 gol di Liga Champions, yang menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak ketiga di Liga. Selain itu, Atalanta langsung menolak mentah-mentah skema transfer berupa pinjaman dengan kewajiban beli. Menanggapi pernyataan Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, yang menegaskan bahwa Inter tidak akan menunggu selamanya, pihak Atalanta balik menyindir, "Itu bukan masalah kami. Lookman terikat kontrak hingga 2027 dan setiap keputusan akan diambil berdasarkan ketentuan kami." Lebih lanjut, terungkap bahwa sejak musim panas lalu telah dibuat kesepakatan internal antara Lookman dan klub. Ia baru boleh pergi pada musim panas 2025, dan hanya dengan harga yang ditentukan oleh Atalanta. Selain Inter, Napoli dan Atletico Madrid juga memantau situasi. Napoli bahkan siap memasukkan Giacomo Raspadori sebagai bagian dari kesepakatan, sebuah opsi yang sedang dipertimbangkan serius oleh Atalanta. Ketegangan antara kedua klub pun meningkat, terlebih karena Atalanta merasa terganggu dengan pendekatan Inter yang awalnya hanya berkomunikasi dengan agen pemain, bukan langsung kepada manajemen Atalanta, berbanding terbalik dengan pendekatan Napoli yang dinilai lebih elegan dan profesional. Transfer Luis Enrique dari Olympique Marseille ke Inter terus menjadi perbincangan hangat di Prancis. Jurnalis Roman Molina, lewat kanal YouTube miliknya, menyoroti kesepakatan tersebut dengan nada yang tampaknya lebih menyindir daripada memuji. Ia melontarkan pujian satir kepada Direktur Olahraga Marseille, Mehdi Benatia, yang berhasil menjual Luis Enrique ke Inter seharga 30 juta euro. Benatia berhasil membuat Inter membayar 30 juta euro untuk Luis Enrique. "Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Jujur saja, dia seperti Houdini. Bagi saya, dia pesulap ulung," kata Molina dengan nada ironis. Menurut Molina, Luis Enrique merupakan permintaan khusus dari Simone Inzaghi, dan transfernya sempat terancam batal setelah pelatih tersebut meninggalkan Inter. Namun, pada akhirnya kesepakatan tetap berjalan. Molina juga menyinggung keterlibatan agen dan perantara dalam transaksi ini yang dinilainya tidak terlalu aktif namun tetap mengincar komisi. Mengetahui bahwa Inzaghi yang menginginkannya, dan para agen dari Rognation nyaris tidak melakukan apapun tapi tetap ingin mengambil komisi dan mandat, transfer ini sungguh luar biasa, tambahnya, menyoroti aspek-aspek samar dalam proses transfer tersebut. Mehdi Taremi kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer musim panas ini, dengan kabar yang menyebutkan kemungkinan kembalinya sang penyerang ke FC Porto. Setelah musim yang mengecewakan bersama Inter, Taremi tengah mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya. Namun, menurut laporan dari Correio de Manha, negosiasi kepulangan Taremi ke Porto tidak berjalan mulus. Gaji tinggi yang diterima sang pemain menjadi salah satu kendala utama dalam pembicaraan antara kedua klub. Selain itu, manajemen Porto dikabarkan hanya ingin berinvestasi pada pemain-pemain yang bisa memberikan keuntungan finansial di masa depan, kriteria yang saat ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Taremi. Satu-satunya skenario yang mungkin dipertimbangkan Porto adalah peminjaman, tetapi opsi tersebut tidak masuk dalam rencana Inter, yang tampaknya lebih tertarik pada penjualan permanen. Drama transfer Hakan Alhanoglu terus berlanjut tanpa henti. Setelah dalam beberapa hari terakhir namanya dikaitkan dengan Fenerbahce, kini muncul kabar baru dari Turki yang mengarah ke skenario berbeda. Menurut laporan Nauspor, gelandang Inter tersebut telah tiba di Istanbul dengan kendaraan pribadinya dan dijadwalkan mengadakan makan siang bisnis pada esok siang. Momen ini diyakini bisa menjadi kesempatan bagi Galatasaray untuk kembali mengupayakan kepulangannya. Galatasaray, yang merupakan rival abadi Fenerbahce, dikabarkan siap kembali menekan untuk mendapatkan tanda tangan Alhanoglu. Situasi ini semakin rumit setelah sang pemain mengalami tekanan emosional akibat reaksi negatif di media sosial, menyusul kabar ketertarikan Fenerbahce beberapa waktu lalu. Dengan ketegangan yang semakin meningkat dan ketertarikan dari dua klub besar Istanbul, masa depan Hakan Alhanoglu bersama Inter tampak semakin tidak pasti. Richard Rios akan segera resmi menjadi pemain baru Benfica.
Gelandang asal Kolombia itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan Inter dan Roma dalam bursa transfer, namun kini ia resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Palmeiras dan memilih Portugal sebagai destinasi berikutnya, sebagaimana dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Kunci dari keberhasilan transfer ini adalah manuver cepat yang dilakukan Direktur Olahraga Benfica yang terbang langsung ke Brasil untuk menuntaskan kesepakatan. Transfer Rios ditebus dengan nilai sebesar 28 juta euro, yang akan dibayarkan dalam 3 tahap. Pekan depan, Richard Rios dijadwalkan terbang ke Lisboa untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan proses kepindahannya sebagai pemain resmi Benfica. Situasi transfer Victor Osimhen ke Galatasaray akhirnya mendekati titik terang. Menurut laporan dari Sky Sport, Napoli dan Galatasaray telah mencapai kesepakatan transfer permanen senilai 75 juta euro, ditambah 10% dari nilai penjualan di masa depan. Klub asal Turki tersebut akan langsung membayar 40 juta euro, sementara sisanya akan dilunasi dalam 2 kali cicilan sebesar 17,5 juta euro dalam kurun waktu 12 bulan. Galatasaray dikabarkan telah mendapatkan jaminan keuangan dari BAN, yang membuat kesepakatan ini hampir pasti terrealisasi. Selain itu, kedua klub juga menyepakati ulang klausul terkait persentase penjualan di masa depan, serta menyisipkan klausul anti-Italia. Klausul ini menyatakan bahwa jika dalam 2 tahun ke depan Galatasaray menjual Osimhen ke klub Italia, mereka akan membayar tambahan kompensasi kepada Napoli. Dengan dana besar yang akan mereka terima, Napoli kini memiliki kekuatan finansial baru untuk aktif di bursa transfer. Salah satu target yang mungkin mereka kejar adalah Ademola Lookman. Di sisi lain, peluang Galatasaray untuk kembali mengejar Hakan Çalhanoğlu kini dinilai sudah tertutup sepenuhnya. Inter Primavera resmi kedatangan talenta muda asal Norwegia, Jonas Dahlbergstrand. Penyerang kelahiran 2008 itu direkrut dari klub Bodo Glimt dan akan memperkuat tim muda Nerazzurri dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Kabar ini dikonfirmasi melalui email oleh ibu sang pemain, Anja Dahlberg, kepada media Norwegia Avisa Nordland, yang sebelumnya telah mengungkap bahwa Strand dan satu pemain muda lain, Matteo Arntzen, kelahiran 2009, sedang menuju ke Milan. Penandatanganan kontrak berlangsung di hadapan Massimo Tarantino, kepala sektor Giovanile Inter, dan dokumentasinya dibagikan oleh agensi BDF Football Capital melalui akun Facebook mereka. Menurut situs Mondo Primavera, Strand digambarkan sebagai penyerang berbakat yang menggabungkan teknik olah bola yang baik dengan kecepatan lari. Ia telah meniti karir di berbagai jenjang kelompok usia di Bodo Glimt, dan sejak Januari 2024 dipromosikan ke tim kedua yang bermain di Divisi 3 Norwegia, di mana ia mencatatkan 6 penampilan dan 1 gol. Kini, langkah besar berikutnya adalah membuktikan diri bersama Inter Primavera. Napoli resmi mendatangkan bek baru, Sam Beukema, dari Bologna. Bek tengah asal Belanda kelahiran 1998 ini direkrut secara permanen dalam kesepakatan transfer yang nilainya melebihi 30 juta euro, termasuk bonus. Transfer ini menjadi tambahan penting bagi pelatih Napoli, Antonio Conte, yang kini mendapatkan penguatan berarti di lini belakang. Beukema tampil cukup impresif musim lalu bersama Bologna dan dikenal memiliki visi kuat, pengalaman, serta kemampuan bertahan yang solid, atribut yang dibutuhkan Napoli untuk memperbaiki pertahanan mereka yang sempat rapuh musim lalu. AS Roma resmi mengumumkan rekrutan pertama di era kepelatihan Gian Piero Gasperini. Klub ibu kota Italia tersebut telah mendatangkan gelandang muda Neil El Ainaoui dari klub Prancis, Lens, dengan status transfer permanen. Sebagai seorang gelandang, El Ainaoui telah mencatatkan 130 penampilan di berbagai kompetisi, dengan torehan 17 gol. Di Roma, ia akan mengenakan jersey nomor 8.